Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini, saya akan bahas tema tentang gugatan penuh kebohongan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan adakan pembatasan permasalahan ya. Di sini, admin menghimpun beberapa pertanyaan di channel ini, yang mana merujuk pada suatu permasalahan, yaitu menurut tergugat, gugatan yang diajukan oleh penggugat itu penuh kebohongan, mengada-ngada, dan tidak sesuai kenyataan. Di antaranya kebohongan itu mulai dari menentukan alamat tergugat, alasan mengajukan gugatan, dan juga tuntutan yang diajukan tidak logis. Jadi, ini menurut tergugat, ini adalah gugatan penuh kebohongan, mengada-ngada. Bahkan terkadang bahwa sebenarnya ini adalah bertolak belakang apa yang terjadi. Contoh, di dalam perkara perceraian, tergugat sering mengatakan bahwa ini sebenarnya penggugat itu mengada-ngada. Tergugat dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pada fakta nyatanya, permasalahan yang ada adalah sebenarnya penggugat adalah selingkuh. Namun di dalam gugatan mengada-ngada bahwa tergugat melakukan KDRT. Nah, inilah yang akan saya jelaskan bahwa di sini apakah benar gugatan itu adalah penuh kebohongan atau bagaimana. Alamat tergugat tidak sesuai. Ini yang pertama ya. Tergugat sering menjumpai dalam surat gugatan penggugat, ternyata alamat yang dibuat tidak sesuai fakta. Padahal tergugat sebenarnya mengetahui alamat tergugat. Namun dalam surat gugatan ditulis lain. Bahkan ada yang dianggap tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Ini perilaku dari penggugat. Membuat alamatnya lain, tergugat dianggap tidak diketahui alamatnya. Dengan tujuan apa? Tergugat yang tidak hadir dan harapannya apa? Lebih mudah untuk proses pembuktian dan dalil gugatannya akan dikabulkan. Jadi di sini ya, maksudnya itu penggugat tadi alamat tidak jelas, sebenarnya itu tidak menerima surat panggilan, tidak mengetahui ada gugatan, dan hasil tidak hadir dengan tujuan gugatan tidak dikabulkan. Itu tujuan kenapa alamat dibuat tidak sesuai dengan faktanya. Padahal faktanya terkadang menurut penggugat tahu alamatnya di mana, keberadaan saya di mana, tahu. Nah, inilah yang sering dasar gugatan mengada-ngada. Dasar gugatan ini diuraikan dalam posita dalam surat gugatan. Jadi diuraikan dalam posita itu adalah menguraikan duduk perkaranya awal sampai terjadinya suatu sengketa. Di sini diawali dari hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Dasar gugatan ini menguraikan kejadian menjadi gugatan. Tergugat sering mengajukan keberatan atas dasar gugatan ini, karena merasa penggugat menyampaikan sebuah uraian kejadian yang penuh kebohongan, tidak sesuai fakta yang terjadi, bahkan yang tidak terjadi tidak disampaikan dalam surat gugatan. Jadi ada fakta yang tidak terjadi disampaikan, bahkan menambah bahwa fakta-fakta yang tidak ada sebenarnya. Terus juga mengajukan keberatan atas hal tersebut. Ini adalah juga termasuk dalil tergugat. Tuntutan tidak logis. Nah, setelah apa yang diuraikan dalam gugatan mengada-ngada, berakhir di tuntutan atau petitum yang juga ikut mengada-ngada, bahkan tidak logis. Ini juga belum tergugat. Jadi dia merasa bahwa tuntutan itu tidak logis, tidak sesuai dengan fakta. Dan puncaknya dari itu semua, gugatan yang mengada-ngada dan penuh kebohongan menurut gugat dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara. Nah, inilah terkadang sering terjadi kekecewaan tergugat, padahal tidak gugatan tidak sesuai fakta, tapi kenapa pengadilan mengabulkan? Kenapa? Itu adalah dibenarkan oleh pengadilan seolah menurut tergugat. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika penggugat mendalilkan suatu hal, dia dianggap bohong. Bagaimana tergugat? Ketika dia membantah itu, apa juga bisa nggak dianggap satu kebohongan juga? Nah, inilah pengadilan harus memberikan prinsip audit atau transparan, didengar kedua belah pihak. Siapa yang sebenarnya bohong, penggugat atau tergugat? Jangan hanya dinilai dari tuntutan dari si penggugat aja selalu dianggap. Sikap tergugat yang penuh kebohongan tadi, yang pertama, tergugat tanpa hadir di sidang.
menyatakan di luar sidang tentang keberatannya, jika sudah putus atau masih dalam pemeriksaan. Ini kadang dia tergugatnya tidak mau datang, tetapi di luar sidang dia malah keberatan. Ini mendalilkan penggugat bohong, penuh mengada-ngada, tipu muslihat, tetapi biasanya tidak mau hadir di sidang. Ada yang datang ke pengadilan tetapi tidak mau membantah, ya alasannya sudah ini cepat selesai aja lah, nggak mau berurusan. Namun ada juga yang datang dan membantah surat gugatan dengan memberikan jawaban dan juga pembuktian. Kadang merasa ini karena harga diri, saya tetap datang dan juga mengajukan bahan jawaban dan bantahan. Atau bahkan dia juga melakukan tuntutan balik atas gugatan itu, tuntut balik tergugat. Sikap tergugat yang benar bagaimana? Tergugat datang ke pengadilan dan membantah surat gugatan yang penuh kebohongan dengan mengajukan jawaban dan juga dia mengajukan pembuktian. Jadi kalau dia merasa dari tuntutan tersebut penuh dengan kebohongan, harusnya dia hadir ke pengadilan, dijawab kebohongan yang didalilkan oleh penggugat tersebut, dan dia juga mengajukan bukti yang mana bukti itu adalah membuktikan segala kebohongan dari penggugat. Dan tanggapan yang diajukan di luar persidangan tidak ada artinya karena tidak diketahui hakim, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggapan tersebut. Hakim hanya mereka yang ada di dalam persidangan, sehingga apabila tergugat keberatan di luar persidangan, ya hakim tidak akan tahu. Makanya di situ tidak akan dibahas. Ya, sekarang kita lihat hakim memeriksa gugatan. Alamat tergugat dibuat salah oleh penggugat. Ya, yang bisa jadi keberatan. Di sini hakim mengatakan alamat tergugat sebagai dalil yang disyaratkan oleh penggugat dalam surat gugatan, dan di sini nanti akan disesuaikan dengan rilis panggilan sidang yang dikirim ke alamat tersebut, dan penggugat akan ditanyakan kepada saksi pada saat pembuktian. Jadi ketika persidangan, hakim akan memeriksa rilis panggilan tersebut yang jadi wujud kita. Bagaimana bunyi dari panggilan wujud kita di alamat itu, ketemu atau tidak, diketahui nggak keberadaan tergugat. Termasuk apabila tidak tersebut, nanti sudah akan disebutkan apabila tidak ketemu alamat tersebut, ditanyakan kepada kelurahan, warga mereka tergugat. Inilah yang akan jadi persidangan. Dan juga nanti pada saat pembuktian akan ditanyakan pada saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Jika hakim menemukan adanya kecurangan tersebut dan juga tidak adil, terdapat adanya etikat tidak baik dari penggugat, ini gugatan bisa tidak diterima karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Prinsip dalam memeriksa gugatan. Jadi siapa yang mendalilkan, dia itu harus membuktikan di depan persidangan. Ini pasal 163 HIR, ini dasar hukumnya ya. Pengetahuan hakim atas suatu perkara didapatkan dari proses persidangan, sehingga pengakuan di luar persidangan tidak akan diketahui hakim. Makanya itu, kalau tergugat jangan hanya membantah di luar, datang ke persidangan, disampaikan di depan persidangan, di depan hakimnya, termasuk bukti-buktinya. Dikabulkan atau ditolak satu gugatan itu tergantung pada pembuktian, diantaranya dengan bukti dan saksi yang diajukan di persidangan. Tadi karena dasar gugatan penuh kebohongan, kata tergugat seperti itu. Penggugat akan membuktikan dalil gugatnya dengan alat bukti baik surat maupun saksi. Jadi walaupun dianggap satu kebohongan, penggugat dibebani membuktikan dalil surat dan saksi. Walaupun tergugat nanti gugatan penuh kebohongan, namun jika dapat dibuktikan dengan alat bukti dengan surat dan saksi, dan hakim tidak menemukan bukti yang membantah, maka gugatan tersebut akan dikabulkan. Ini ya, jadi poinnya di situ. Walaupun mungkin tergugat itu adalah tidak benar, penuh palsuan, tapi ternyata saksi-saksi menerangkan seperti itu, bukti surat ada. Ya, disitulah hakim akan membuktikannya. Apalagi di situ dia tidak hadir, tidak ada bukti membantah. Maka disinilah terjadi ya gugatan tersebut dikabulkan. Dalil gugatan yang dapat dibuktikan dengan alat bukti atau surat saksi menjadi dasar untuk dikabulkan gugatannya. Contohkan tadi ya. Jadi dari pembuktian tadi, dalilnya sudah terbukti, maka diganti nanti petitum tadi atau tuntutannya akan dikabulkan.
klaim tergugat yang dilakukan di dalam persidangan yang mengatakan adanya kebohongan tidak akan berpengaruh atas gugatan tergugat. Bantahan tergugat yang dilakukan di persidangan harus dibuktikan, termasuk membuktikan jika ada kebohongan dalam surat gugatan. Mengklaim saja di persidangan merupakan itu palsu atau tidak itu pun juga harus dibuktikan. Karena tadi 163 HIR tadi berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi tidak hanya sekedar dia menuduh gugatannya bohong atau palsu saja, tapi dia juga yang menuduh itu juga harus membuktikan. Jika tergugat dengan dalil kebohongannya diperkuat dengan alat bukti yang tidak benar, surat palsu atau transaksi bohong atau transaksi palsu, pihak tergugat dapat melaporkan sebagai tindak pidana yaitu pemalsuan surat dan sumpah palsu. Putusan pidana tentang surat palsu dan sumpah palsu dapat digunakan untuk memajukan pembuktian atau upaya hukum lainnya. Jika masih prosesnya bisa dihentikan karena ada pemalsuan surat atau bukti transaksi bohong tadi. Tapi jika sudah proses selesai, itu jadikan upaya hukum, mungkin di situ bisa dijadikan dasar melakukan peninjauan hukum kembali atau. Jadi kesimpulan di sini, pengadilan tidak menilai gugatan sebagai kebohongan, tapi satu dalil yang harus dibuktikan. Klaim bantahan tergugat tentang kebohongan gugatan dalam persidangan tidak akan dipertimbangkan. Bantahan tergugat hanya akan dipertimbangkan yang diajukan di persidangan. Jadi kalau tergugat hanya mengatakan di luar hanya itu bukti itu ada tergugat bohong-bohong segala, itu tidak akan dipertimbangkan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan dan sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.